Hikmah yang ke-142. Idza atlaqa ats-tsanaa'a 'alaika wa lasta bi ahlin 'alaika wa lasta bi ahlin fa athni 'alaihi bima huwa ahlahu bima huwa ahluhu. Idza atlaqa, jika telah melepas Allah ats-tsanaa'a, sanjungan, 'alaika, kepadamu, walasta bi ahlin, sementara engkau bukan ahli disanjung, fa athni 'alaihi, maka sanjunglah Allah, bima huwa ahluhu, yang Allah itulah yang memang ahli untuk disanjung. Dari kemarin masih saja di seputar sanjungan ini, karena ini yang diamati oleh seorang murabbi seperti beliau, banyak berjatuhan pencari atau as-salik, pencari kemuliaan di hadapan Allah, banyak berjatuhan karena sanjungan ini. Karena sanjungan zahirnya yang tampak baik inilah yang menjadikan orang menyanjung, dan dibalik sanjungan orang runtuh. Yang punya ilmu disanjung karena ilmunya, yang punya akhlak mulia dengan tanda tidak cinta dunia, dengan ketawaduan disanjung, runtuh juga banyak. Atau dengan harta. Maka ini diam-diam ini menghancurkan. Artinya kelihatannya sanjungan bukan seperti zina, bukan seperti mencuri, bukan. Akan tapi ini luar biasa. Karena langsung nanti, jika yang disanjung itu salah dan tidak mengerti sanjungan itu dari mana, maka akan menjadikan dia punya satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu sifat sombong. Diulang-ulang lagi. Bukan diulang, akhirnya disempurnakan. Dari hikmah sebelumnya, dan hikmah berikutnya, dan berikutnya. Ini adalah yang keempat, hikmah yang keempat yang berkenaan tentang sanjungan. Idza atlaqa, maksudnya jika Allah telah melepas, membuka, yakni an-nasa, kalau diartikan seperti itu, kalau diartikan di syarah, idza atlaqallahu an-nasa bits-tsanaa'i 'alaika fa athni 'alaihi bima wa ahluhu. Idza atlaqallahu an-nasa bits-tsanaa'i 'alaika wa lasta bi ahlin, kalau Allah menggerakkan lesannya manusia untuk menyanjungmu, walasta bi ahlin, sementara engkau adalah tidak pantas disanjung. Walasta bi ahlin ini bukan gaid. Gaid itu adalah catatan yang pengikat yang punya makna khusus. Akan tapi walasta bi ahlin ini memang keadaan kita semua, nggak ada yang merasa punya ahli di sanjung ini. Ini bukan gaid, ini bukan syaratnya, itu adalah syaratnya adalah di saat kamu memang tidak pantas disanjung, sanjunglah Allah. Semua dari kita ini adalah tidak pantas disanjung, artinya menerima sanjungan itu yang sesungguhnya. Kalau ada orang menyanjung kita, sesungguhnya sanjungan itu adalah kepada Allah, bukan kepada kita. Jadi walasta bi ahlin, jika ada orang yang Allah gerakkan untuk menyanjungmu sementara engkau itu dalam keadaan yang tidak pantas disanjung, maka kembalikanlah sanjungan itu kepada zat yang pantas disanjung, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Ini yang perlu dihadirkan di sini adalah menyadari sanjungan manusia, tahu manusia menyanjungnya. Kemudian harus ada kesadaran bahwasanya saya ini tidak pantas disanjung dengan sesungguhnya. Yang dikhawatirkan adalah di saat disanjung itu langsung
Dia merasa pantas disanjung. Karena dia merasa pantas disanjung, maka dia lupa dengan yang menjadikan dia disanjung. Merasa bahasanya ini adalah hasilku. Maka orang alim dia pun tidak bisa menjadikan alim dengan dirinya sendiri kalau bukan karena Allah yang memberinya. Yang berperilaku baik, akhlak mulia, dia pun tidak akan bisa berbuat seperti itu kecuali karena Allah telah mudahkan untuknya untuk berakhlak yang mulia. Dan semua nilai-nilai positif, kebaikan-kebaikan yang dilakukan seorang hamba tidak akan bisa ia lakukan kecuali karena Allah berkasih sayang kepadanya. Artinya sanjungan-sanjungan yang diberikan oleh manusia, Allah menggerakkan lesan mereka untuk menyanjung manusia ini adalah karena Allah memberikan kepada manusia tadi kebaikan, kemudahan dalam melakukan kebaikan, kemudian ditutup segala kekurangannya sehingga menjadikan orang yang melihatnya hanya melihat kebaikannya, maka mereka menyanjung. Nah, kesadaran bahwa kita ini tidak pantas disanjung dengan sesungguhnya ini penting. Sehingga kalau orang disanjung, yang ada di dalam hatinya adalah langsung dua hal. Pertama, dia adalah mencurigai dirinya. Jangan sampai menjadi orang yang tertipu. Sehingga kalau memang dia disanjung sesuatu yang tidak ada padanya, maka dia akan merasa gelisah untuk mewujudkan seperti yang disanjung. Dibarengi dengan panjatan doa Allahumma ij'alni kama yadhunnun. Dan di saat dia menemukan kebaikan atau sanjungan tersebut ada pada dirinya, maka langsung yang ada padanya adalah mengembalikan kepada Allah karena ini semua terjadi dan ada karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Dengan kesadaran semacam ini akan menjadikan seorang hamba semakin terus dekat kepada Allah. Jika kita ulang, jika ternyata sanjungan orang-orang itu yang diberikan kepadanya sementara itu tidak ada benar padanya, maka dengan kesadaran bahwasanya dia tidak memiliki itu semuanya dan karena itu adalah kebaikan, maka dia akan berusaha, tergugah hatinya untuk mewujudkan dan memohon kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mewujudkan sanjungan-sanjungan itu padanya. Allahumma ij'alni kama yadhunnun. Kemudian di saat benar-benar di dalam dirinya ada kebaikan-kebaikan yang dia lihat dalam dirinya, maka langsung ia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.